Para sahabat Lentera Islam, kembali kita membahas tentang sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian senantiasa selalu menerpa terhadap hambanya, baik yang beriman maupun yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bagi kita sebagai orang yang beriman, para sahabat yang mulia, saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa semua datangnya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak contoh di antaranya ujian yang diberikan kepada hamba-hambanya Allah atau hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, para nabi. Lihat saat Nabi Nuh diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kaumnya, itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum yang tidak semuanya beriman kepada Allah, yang lebih banyak membangkang kepada perintah Allah melalui risalahnya Nabi Nuh alaihi salam, yang sehingga Allah uji dengan badai, dengan banjir yang begitu meluap sehingga alam dunia ini semua terisi dengan air. Yang selamat hanya mereka yang mengikuti ajaran Nabi Nuh, yang tentunya ajaran tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga dapat kita lihat saat Nabi Lut dengan para kaumnya yang banyak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak banyak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa melakukan kemungkaran. Bahkan kaum Lut adalah kaum Sodom yang suka sesama jenis, lelaki suka dengan lelaki, perempuan suka dengan perempuan, yang sehingga diajab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang begitu dahsyat. Para hadirin jamaah sahabat Lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan ujian bagi orang yang beriman agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kategori ujian itu, ada ujian yang memang Allah uji untuk orang yang beriman agar ingat kembali kepada Allah. Ada ujian yang memang saat kita berbuat salah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang saat dimana kita lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak mengurusi urusan dunia, lebih banyak mengurusi urusan kesenangan pribadi, sehingga kita banyak melupakan Allah. Maka bisa jadi ujian tersebut diberikan oleh Allah kepada kita berupa sakit. Karena sakit pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita senang, saat kita bahagia, saat kita menjadi orang yang merasa damai, di situ kita banyak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berikan sakit kepada kita, di situ kita akan sadar bahwa sesungguhnya kebahagiaan, kedamaian, kesenangan yang kita rasakan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saat sakit, di situ kita akan ingat semua dari Allah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan musibah yang kita lakukan, itu pun sama, mengingatkan kembali Allah kepada kita agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jikalau kita tidak diberi musibah berupa kecelakaan atau musibah-musibah yang lainnya, kita tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita itu merupakan penebus dosa atau akan berkurangnya dosa yang kita lakukan. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada pula ujian bentuk kemungkaran yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Makanya bisa jadi kenapa terjadinya bencana, badai, malapetaka, tsunami, longsor, gunung meletus, gempa, dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi ujian dari Allah karena lemahnya dekadensi moral dan akhlak yang kita miliki. Pantas Allah menurunkan berbagai bencana tersebut karena Allah jelas
memberikan gambaran kepada kita. Apa kata Allah? Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Di mana kerusakan di daratan dan di lautan itu akibat daripada ulah tangan manusia itu sendiri. Bisa karena longsor, itu akibat daripada ulah tangan manusia tersebut tidak bisa menjaga kelestarian alam. Banjir yang terjadi bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri, tidak bisa melestarikan laut. Kita membuang sampah di mana-mana, sembarangan, tidak pada tempatnya. Bisa jadi gempa yang kita lakukan karena banyaknya orang yang bermaksiat, banyaknya orang yang durhaka, banyaknya orang yang melakukan kemungkaran, banyaknya perzinahan, banyaknya mereka yang meminum minuman khamar, minuman keras. Maka di situ diberikan ujian karena kemungkaran yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah jelas itu adalah larangan-larangan yang Allah berikan kepada kita. Kita sebagai orang yang beriman, yang ingat kepada Allah, tapi kita lakukan hal tersebut, maka Allah berikan peringatan dengan berbagai macam ujian yang dahsyat. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetap pada hakikatnya semua ujian itu adalah diberikan oleh Allah kepada kita, tujuannya agar kita lebih ingat, lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kemarin yang terjadi di Cianjur, itu tetap mengembalikan ingatan kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau bukan Allah yang berkehendak, semua itu tidak akanlah terjadi. Begitu juga bagi kita yang selamat, yang kita tidak terkena musibah atau terdampak musibah tersebut, kembali kita pun ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi kemarin saudara kita yang kena musibah, bisa jadi suatu saat kita pun akan terkena musibah. Maka semua adalah kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan dari kesukaran, dihindarkan dari mara bencana, balai dan lainnya, dan senantiasa kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat. Baik para sahabat lentera Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa selalu sabar dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 75 bahwa mereka yang senantiasa sabar dalam ujian Allah akan ditempatkan yang sangat tinggi, tentunya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat lentera Islam, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.